Radio SK 103,9 bukan hanya didengar. Sebelumnya kita mau mengucapkan selamat pagi dulu untuk pecinta SK yang lagi ada di rumah ya. Dan juga mungkin yang lagi nontonin kita lagi di rumah aja ya kan, lagi pandemi gini ya Share. Iya, lagi mati lampu nih. Yang pasti ada Lea dan Shirley yang akan setia ngedampingi pecinta SK di hari ini. Nanti kira-kira sampai beberapa jam ke depan ya. Nah, yang untuk pecinta SK yang mau bertanya-tanya langsung aja di komentar live Instagram Betul. pecinta SK. Oke, kita nih lagi live. Biasanya kita langsung masuk ke radio juga. Jadi cuma karena ini ada trouble ya kan. Ya, Mati listrik nggak tahu ya. Mungkin di area PKT aja atau mungkin pecinta SK juga di rumah ada yang ngerasain mati listrik. ada yang ngerasain mati listrik. Gitu ya. Jadi kita mau mau menghibur pecinta SK yang ada di rumah dengan live Instagram. Betul sekali ya. Seperti biasa di acara Spirit untuk semua. Ayo semua semangat. Masih live nggak sih kita? Masih ya. Oke, dan yang pasti seperti biasa nih pecinta SK, sebenarnya kita ada update info suka-suka ya. Iya, kali ini biasa. Kita ada yang spesial. Iya, ada yang spesial. Kita nggak cuma berdua aja. Betul. Dan ada masnya. Karena kita bertiga, sebenarnya kita berempat ya di berempat. Cuman yang terlihat cuma dua. Yang terlihat hanya dua ya, dan teman-teman kru. Kemudian hari ini spesial kita mengundang salah satu ibaratnya kalau bisa dibilang itu Share adalah konten kreator muda di Kota Bontang yang lagi menghasilkan karya-karyanya gitu ya. Iya. Yang masih rajin upload karyanya di media sosial dan juga YouTube juga ya. Kita langsung aja sapa, ini dia. Selamat pagi Kak. Pagi. Oke, tadi loading ya. Halo, selamat pagi. Pagi ini biasanya ngapain Kak? Biasanya sih ngurus anak, nulis, ya nonton gitu-gitu aja sih paling. Ezik, nulis, nonton. Dikecilin boleh ya? Iya. Iya gitu paling. Oke. Kak, mau nanya-nanya dong. Ini pecinta SK mungkin juga udah tahu kalau kita hari ini kedatangan satu founder dari Vista Karsa. Yoi. Gimana Kak aktivitasnya? Ini kan biasanya kemarin syuting ya. Terakhir tuh kalau nggak salah sama Dokter Badi ya? Oh enggak, terakhir itu sama siapa ya? Siapa? Wirna. Dokter Badi itu justru udah berapa bulan lalu sih. Oh gitu, oke. Selesai syuting, di editnya juga lama gitu. Jadi cukup lama gitu. Kita masih ada syuting sama beberapa temen yang lain sih. Kayak sama Kirana, join tuh. Iya, sama Rasda juga. Rasda Mamen. Oh iya, lo Rasda. Terus sama Cimbo. Sama Cimbo. Sama Cimbo juga. Mana anaknya nih? Kok nggak muncul? Oh, ini Rasda nih. Ada Rasda ya? Mukanya kelihatan nih. Oke. Ya gitu. Kayaknya kita berantem nih suaranya. Iya. Pas kita lagi ngomong langsung kayak mati gitu. Maksudnya nggak kedengeran. Apa mungkin jaringan juga kayak Lea nih? Kayaknya ya jaringan sangat mempengaruhi keringetan ya, Bu. Iya. Gue keringet nih. Oke, terus kita mau sapa-sapa dulu, Kak. Ada siapa aja? Kita mau sapa-sapa dulu. Ada Rasda. Ini artisnya Vista Karsa ya, Aziz? Iya, ada Bilal drummers yang tadi bergabung, awal Cedek, Effendi Ramadan dan Anissa. Oh, ada Kawal juga ya? Ini ada Kawal juga ya? Iya. Oke, terus ada siapa lagi? Udah ada Anissa, terus tadi Rasda. Yeah. Kita masih nunggu Cimbo ya. Cimbo mana Cimbo? Ras hubungi gue, Ras, suruh join, Ras.
Iya nih Kak, ini nggak bisa bertiga sih ya. Komen. Iya ngapain ya? Oke, Kak, langsung aja nanti buat teman-teman yang mau komen, yang mau nanya-nanya, Kakak boleh kenalin diri dulu dong Iya, sama kenalan teman-teman. diri. Biar enak manggilnya. Ya, ya. Halo, Sama pecinta SK yang belum tahu Kakak siapa? nama saya Fadil. Saya mendirikan Pista Karsa tahun 2011. Delay banget, Kak. Jelas. Halo. Iya ya Kak, lanjut Kak. Kita masih monitor. Mendirikan Pista Karsa tahun 2013. Itu pas momennya lagi kita bikin festival film pendek antar pelajar Skaltim. Lanjut festival itu kemudian jalan lagi tahun 2015 sama teman-teman yang lain juga. Terus vakum, habis itu vakum cukup lama sih gitu. Sampai akhirnya tahun 2019 kemarin aku mutusin untuk pakai lagi, menghidupkan lagi nama Pista Karsa itu di lewat konten gitu. Kira-kira kayak gitu. Aku jelas nggak suara? Oke. Jelas ya? Iya jelas. Ya. Terus pertama kali pengen bikin Pista Karsa awalnya karena ada yang lomba film antar pelajar itu ya? Ya, itu pertama banget tahun 2013. Kita 2013 ngundang beberapa filmmaker, beberapa aktor dari Jakarta. Waktu itu juga lagi masih Yoda Idol tuh tahun 2012. Kita undang juga waktu itu sama aktor senior lah. Kak, boleh cerita dong, dulu kalau boleh tahu background pendidikan kakak nih ada berbau-bau film gitu nggak sih? Iya, kita masih oke, Kak? Oke, Kak Fadil? Oke, Kak Fadil? Sorry. Kak? Ya. Oke. Kalau misalnya dari kakak sendiri emang suka film gitu, apa pernah punya background pendidikan di bidang film atau gimana Kak? Oh iya, aku itu kan tahun 2005 kemarin kuliah di Makassar waktu itu. Sampai lupa tuh. Iya beneran lupa gitu. Terus tahun 2000, akhir-akhir 2005, tahun baru 2006 pas main-main ke Jakarta kan waktu itu. Nah di sana itu ada memang profesinya itu sutradara sinetron sih gitu. Nah pas kebetulan main di Jakarta, main ke lokasi syutingnya dia tuh, terus aku ngeliatin kok suasana pembuatan film ini menarik banget gitu. Aku ngeliatin bagaimana adegan diciptakan, bagaimana posisi kamera diciptakan gitu. Terus akhirnya saat itu juga aku mutusin untuk kuliah gitu di Makassar, terus masuk kuliah film di waktu itu. Itu di IKJ, Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film Televisi. Akhirnya masuk dari 2013 terus. Jadi 7 tahun kemarin kuliah. Kakak masih inget nggak Oh, sempat vakum ya? Iya, lama vakumnya ya, sempat itu. Kelamaan nggak nyari duit di luar gitu sambil kuliah. Kelamaan kerja, iya kan? Kasihkan kerja biasanya, jadi ke pending semua. Tapi akhirnya malah jadi pengalamannya banyak, Kak. Ya, akhirnya ketika ya jadi punya koneksi itu udah dapat duluan gitu. Banyak ya? Kayak gitu. Terus apa film pertama kali, tadi kan kakak cerita ya, apa film pertama kali yang menginspirasi kakak tuh? Sehingga kayak, aku pengen kuliah di IKJ nih gitu. Kalau film yang bikin aku kuliah di IKJ itu sebenarnya waktu itu FTV sebenarnya. Apa gitu ya judulnya? Oh iya? Iya, drama. Iya. Kayak sedih banget gitu. Dramatis juga, tapi dan dapat banget gitu ya. Iya, secara umum sih pertama kali aku suka film tuh justru waktu masih kecil gitu. Ada film yang
Salah satunya sih Titanic waktu itu. Kan waktu itu lagi hype banget kan Titanic. Gitu. Kok sedih banget gitu filmnya. Terus ngeliatin apa namanya nggak sengaja lihat ada behind the scene pembuatan di balik layar. Terus ngeliat oh ternyata Titanic itu banyak visual effect gitu, banyak teknik-teknik apa namanya ya, teknik-teknik pengambilan gambar yang cuma pakai properti gitu, tapi kok hasilnya kayak real gitu. Nah dari situ tuh udah mulai suka tuh sebenarnya sama film. Cuma kan waktu itu masih SD, jadi nggak bisa. Ya udah, itu dulu SD, SMP, SMA gitu. Ya sampai akhirnya momen 2006 itu terjadi gitu. Aku main-main ke lokasi syuting, lihat buatan waktu itu film apa ya judulnya? Akibat Pergaulan Bebas kalau nggak salah, pernah dengar nggak tuh? Asik. Nggak tahu. Nggak tahu Kak. Tapi kayaknya nggak asing ya aku denger. Akibat Pergaulan Bebas, wah berarti aku juga seumuran lah ya, beda-beda TV sama kakak ya. Wah. Di SCTV tuh tiap minggu dulu tuh sinetron itu. Gitu. Iya bener. Iya sinetron mulu sampai sekarang sih kayaknya. Ya sekarang sih udah dibuat versi film lebarnya sih tahun berapa waktu itu 2015 kalau nggak salah. Dibuat versi layar lebar. Jadi, oh gitu. Jadi malah justru dari FTV ya sebenarnya inspirasi itu muncul gitu. Karena sebenarnya sih, tapi nggak tahu ya. Aku pribadi ya kalau misalnya nonton FTV tuh kesannya kayak dramatis banget kok bisa dapat segitunya. Yang tadinya aku nggak pengen nonton, jadi aku pengen ngelanjutin. Jadi keikut ya? Kelanjutannya gitu nggak sih ngerasanya? Jadi keikut di film gitu ya? Kamu gitu nggak sih, Syed? Ada perbedaan antara FTV di sebelum tahun itu, setelah tahun 2000 itu ada perbedaan. Kalau sebelum tahun 2000 itu FTV-nya digarap masih dengan treatment film waktu itu. Cuma bedanya medium tayangannya gitu. Nah kalau sekarang FTV yang sekarang digarap dengan treatment sinetron yang pokoknya apa namanya segalanya harus cepat selesai gitu. Udah nggak mentingin penggodokan misalnya, udah nggak mentingin aktornya harus latihan. Kalau dulu FTV itu masih naskahnya diseriusin gitu, pendalaman karakternya masih. Kalau sekarang FTV nggak semenarik dulu sih secara film gitu. Secara teknis dan filmnya juga ya kayak. Kan sinetron dan kan dikerjakan dengan cepat banget. Dulu FTV itu bisa 1 minggu ngerjainnya. Kalau sekarang tuh 3 hari udah paling lama itu. Karena aku juga pernah tuh syuting FTV 3 hari. Jadi, terus juga jadi kakak persiapan FTV yang masih 1 bulan gitu, 1 judul. Kalau sekarang 1 minggu juga jadi itu. Jadi kakak tuh justru ngerasain transisi di mana pada saat FTV yang diproduksi secara seminggu, ada juga kemudian di mana di saat FTV diproduksi pada saat 3 hari atau 2 hari udah jadi gitu, ngerasain ya? Ngerasain, ngelewatin semua. Nah, aku mau nanya nih untuk kakaknya nih, kalau ini kan sempat vakum tuh Kak ya, berapa lama itu? Nah, aku mau nanya nih, bagaimana sih caranya supaya kita tuh konsisten berkarya, menghindari rasa nggak mood saat membuat konten dan film-film gitu Kak? Pertama jelas harus update gitu ya sama perkembangan digital, konten-konten digital zaman sekarang gitu. Karena itu biasanya sih kalau saya pribadi, pengalaman saya dengan mengupdate, aktualisasi diri dengan konten-konten digital itu bikin kita jadi kayak passion gitu. Kalau memang passionnya ada di situ. Kalau aku sih itu ya sebenarnya update gitu, nonton banyak konten YouTube, nonton banyak film, kemudian berusaha untuk apa namanya membuat konsep-konsep, kemudian menyusun jadwal sih gitu. Jadi biasanya kalau orang pengen pun konten digital di platform YouTube, misalnya platform Instagram, gitu. Kalau kita nggak mengupayakan jadwal gitu, tapi yang pasti balik ke seberapa kita passion untuk membuat karya sih gitu. Biasanya kan kalau orang udah lama terjun di industri komersil biasanya udah komersil aja gitu pikirnya. Tapi kadang-kadang kalau kita itu kan nggak monetize kan nih bikin
2 tahun gitu. Jadi aspek apa bukan aspek, pikiran-pikiran komersil harus kalau saya tepiin dulu gitu. Sabar aja dulu. Gitu. Oh iya. Iya, apalagi ini project yang beda dari yang sebelumnya ya Kak. Maksudnya Vista Karsa ini kayaknya membutuhkan tenaga yang lebih besar, uang yang lebih besar, terus modal-modal juga dari diri sendiri ya nggak sih? Betul sih, betul. Cuma tetap... Gimana sih Kak? Ceritain dong kayak. Gimana? Ceritain dong Kak kayak emang perbedaannya, terus seru-serunya gitu. Pengalamannya ya selama jadi content creator gitu. Wah, pengalamannya itu cukup panjang gitu. Pertama banget kan awalnya tahun 2018 tuh akhir 2018 mulai kepikiran kan waktu itu mau bikin konten YouTube gitu. Karena kebetulan aku di Jakarta itu sempat ketemu sama beberapa konten kreator gitu. Salah satunya ya Halilintar, kemudian di Cinema Pictures, kemudian apa lagi ya? Aduh, punyanya bisa. Itu siapa namanya? Oh iya. Gitu. Sempat main ke tempat-tempat terus ngobrol, ya secara nggak sadar tersugesti juga sih. Oh ternyata bikin konten YouTube tuh menarik. Tahun 2015 bahkan si Kemal Palevi udah ngomong ke aku gitu, dia udah ngomong banyak soal YouTube. Dil, kamu tuh sekarang ya dia bilang tuh coba deh sekarang kamu nggak usah pikir tentang industri apa namanya kayak bioskopan gitu, stasiun. Ya sekarang ini ada platform baru namanya YouTube, bukan platform baru sih, maksudnya tren baru gitu, tren baru untuk YouTube gitu kan. Ini menarik Dil, ini ada monetize gini. Cuma waktu itu aku nggak terlalu udahlah apa sih YouTube buat nonton aja kan, nggak yang buat. Ternyata tahun 2018 itu tuh baru mulai ketemu sama Denny Sadiswara, ketemu sama teman-teman di Cinema, Mata Halilintar juga waktu itu, terus ngobrol sama mereka gitu. Apa yang dibilang Kemal Palevi 3 tahun lalu gini toh gitu. Karena 2019 Pak deh. Pas kebetulan waktu itu kan ada apa namanya ya? Ada momen acara keluarga yang adikku nikah waktu itu awal 2020. Ya patin aja satu atau 2 konten gitu. Oh ternyata menarik gitu. Sama Vista Karsa bagaimana mereka kembali bisa berkegiatan ya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Iya, baru aja vakum tuh kembali lagi langsung pandemi. Oke, masih ketemu sama Kak Fadil. Kak Fadil boleh pakai headset? Di Spiritus. Earphone udah or pakai headset, something? Iya. Oke, Kak Fadil. Lanjut. Jadi tadi mengenai konten kreator itu ketika membuat satu ide gitu ya di antara film secara komersil dengan di YouTube emang beda banget ya, jauh banget ya. Oh iya pasti beda. Oke. Kemudian nih Kak, kamu ada pertanyaan lagi? Mungkin dari mana? Ada. Oke. Aku pertanyaan sendiri nih Kak, kan banyak banget tuh sekarang orang mau buat konten kreator terutama di YouTube tuh kan. Nah, kalau aku mau nanya nih, modal utamanya jadi konten kreator tuh apa sih Kak? Apa ya model utamanya? Ya pasti passion lah gitu. Karena dari pengalaman yang kujalani sih, kalau misalnya passion kamu nggak betul-betul bulat untuk mengerjakan konten YouTube, biasanya 1, 2, atau mungkin konten ketiga, kamu udah bosen gitu. Apalagi kan syarat monetize YouTube cukup berat sekarang gitu. Nah, jadi ketika kamu baru di pertengahan jalan udah nggak udah kalah lah, merasa bahwa syarat ini berat banget, pasti kamu akan berhenti gitu. Tapi balik selain passion tentu ada modal-modal lain gitu, yaitu referensi gitu. Referensi itu maksudnya kamu mau punya konten YouTube yang seperti apa gitu. Kalau saya sih mutusin konten YouTube yang saya kerjakan itu akan lebih banyak musik video cover yang mengedepankan gaya-gaya sinematik sih gitu. Karena memang basic saya kan itu gitu.
ke depan mungkin ada konten-konten lain kayak misalnya podcast atau web series mungkin gitu ke depannya. Tapi yang jelas itu tadi sih, kalau balik ke pertanyaanmu itu passion dan referensi gitu. Kalau soal budget-budget teknis kayak misalnya alat, duit, jaringan itu pasti gitu. Tapi ada itu semua kalau kamu nggak punya referensi dan passion, biasanya juga stuck di tengah jalan gitu prosesnya. Gitu sih paling. Nggak suaranya? Kak, ya? Soal referensi, apa sih yang biasanya kakak nih tipe-tipe orang yang nonton satu referensi itu aja atau banyak gitu? Dan apa yang biasanya paling mensuges kakak gitu untuk membuat satu karya? Paling apa tadi? Paling apa? Yang paling sering kakak nontonin nih, maksudnya yang jadi referensi kakak tuh apa aja tuh biasanya? Boleh share ke Pecinta SK. Pengalaman waktu saya ngerjain tugas akhir buat lulus kampus kan, waktu itu saya harus bikin film pendek. Nah itu saya ngambil cerita settingnya di Bontang waktu itu. Jadi saya bawa teman-teman dari Jakarta sekitar 20 orang syuting di sinilah gitu. Salah satunya itu si Arif tuh, kalau kamu pasti kenal lah sama Arif gitu. Arif ya Bontang. Kan? Arif Bontang. Ngajakin dia tuh waktu itu sama teman-teman Jakarta yang lain. Nah itu cerita tentang film biografi sih dari almarhum teman saya yang udah meninggal. Tapi sebelum meninggal dia sempat bikin organisasi pemuda yang sampai sekarang perannya terasa gitu, bermanfaat banget gitu. Ketika dia udah meninggal, organisasi itu warisan dia buat anak-anak muda di Bontang, dan hasilnya nyata gitu. Nah, tapi untuk membuat film itu menjadi seperti apa yang saya mau banget gitu kan, saya harus nonton gitu. Saya ada beberapa film, karena film saya itu kan film biografi, jadi ya saya nonton tuh film-film biografi. Waktu itu ada judulnya Mahatma Gandhi, misalnya ada Harvey Milk, politisi di Amerika, dan beberapa film biografi lain sih. Dari situ tuh saya ngeliat, oh film biografi ini stylenya kayak gini gitu. Film biografi yang ini stylenya kayak gini. Akhirnya saya mutusin, oh aku mau film biografi dengan style visual kayak gini deh gitu. Mendekati ala-ala film ini deh gitu. Akhirnya ya udah. Kemudian style film yang saya bikin agak saya mirip-miripin gitu dengan itu. Nah, artinya proses itu selalu seperti itu gitu. Proses pembuatan visual tuh menurut saya baiknya itu seperti itu. Karena kalau kita misalnya nih, sehebat-hebatnya kita pun gitu ngebuat suatu karya visual tanpa ada referensi, biasanya jadinya juga kayak kurang kurang lah gitu. Tapi kalau kita udah kayak, oh iya nanti di adegan ini referensinya kayak film ini misalnya, di adegan ini referensinya kayak gambar di video klip ini misalnya, biasanya jadi lebih baik sih gitu. Warnanya misalnya mau kayak video klip ini, adegannya mau kayak film ini gitu. Endingnya atau alur ceritanya mau kayak film ini misalnya. Jadinya kita tuh kayak ya bisa menghasilkan karya yang banyak ini sih, banyak referensi gitu. Jadi karya yang baik sih gitu, paling. Jadi intinya tuh intinya ada satu. Iya. Intinya ada satu yang menjadi referensi pokok, referensi utama, tapi kita tidak boleh menutup mata ya dengan referensi-referensi yang lain gitu ya untuk bikin karya gitu ya. Iya, betul. Harus kayak gitu sih biasanya. Iya. Terus Kak, sekarang tuh ini kita lagi pandemi gini ya. Mempengaruhi karya yang akan dibuat selanjutnya nggak sih? Oh, mempengaruhi banget. Mempengaruhi banget lah gitu. Aku itu seharusnya bulan ini ada di Jakarta gitu, karena di kantor sana kan ada beberapa produksi film yang udah mau jalan gitu, yang dimainin sama teman-teman aktor di sana lah gitu. Tapi karena pandemi ya mau diapain gitu, nggak bisa jalan juga. Nah, kalau di Bontang kendalanya juga ada satu. Jadi aku kan kerja sama taman musik tuh buat bikin taman musik, bikin musik, aku bikin videonya gitu. Ada satu lagu yang kita, wah ini udah dibikin ya sama taman musik. Wah ini asik banget nih lagunya, nih ada tuh penyanyinya cewek gitu kan. Oh ini udah asik banget nih lagunya nih, ayo kita cepet syuting yuk gitu. Ternyata si penyanyinya itu nggak dapet izin dari orang tua gitu kan. Oh iya ini masih pandemi, jangan dulu ya nanti pandemi gitu. Jadi ya udah deh gitu.
Terus mau syuting lagi kan, ada yang penyanyinya udah siap gitu kan. Oh ini udah siap nih, ayo kita syuting. Lokasinya di mana? Oh harus di sini karena ini lagu tentang true story si penyanyinya gitu kan. Ayo pas izin ke sana, ya lokasinya tutup gitu karena pandemi gitu. Wah ada aja gitu. Macem-macem sih, jadi ya udah kita akhirnya jalan yang bisa aja dulu. Yang ada aja gitu ya. Juga nggak banyak juga sih pilihannya. Nggak banyak juga pilihannya, jadi ya udah ini masih nyusun jadwal lagi sih gitu. Nyari solusi juga biar kontennya tetap jalan. Paling gitu. Jadi lebih ke perizinan lokasi juga susah ya Kak ya kalau zaman-zaman sekarang kan ini. Bontang itu kan kotanya nggak luas-luas banget gitu. Udah nggak luas-luas banget, objek wisatanya juga nggak banyak-banyak banget gitu kan. Dikit. Udah nggak banyak-banyak banget, ditutup semua lagi. Bayangin coba kita mau ke apa gitu. Banyak sih sudut-sudut yang bisa kita explore gitu kan. Cuma tetap nggak semenarik kalau misalnya kita ngambil di objek wisatanya Bontang gitu. Kayak misalnya di mangrove gitu kan. Beras basah misalnya. Tapi ini BK ini udah mulai buka nih, kayaknya udah mulai bisa syuting lagi nih lagi. Gitu sih. Jadi langsung next step ini apa gitu ya. Iya, ngakalinnya itu paling ya di studio misalnya, kita ngambil produksinya di dalam studio misalnya gitu. Cuma kan kalau kebanyakan di dalam studio juga teman-teman juga itu aja, bosen juga studio, ya. Iya, backgroundnya gitu-gitu lagi gitu. Itu paling solusinya skambing misalnya gitu kan, spot-spot yang belum didapat yang sama masih bisa dibuka ya. Gitu. Iya, paling kayak gitu-gitu sih. Jadinya begitu. Iya. Jadinya lebih harus putar otak lagi ya. Tapi berapa video tapi ada beberapa video yang dikeluarin pada saat pandemi ini Kak? Ada kan? Ada. Apa itu syutingnya sebelum pandemi? Berapa video? Belum pandemi. Ada sih yang udah lagi pandemi itu ada. Protes. Iya, ada yang pas lagi pandemi, cuma waktu itu masih kasus pertama kalau nggak salah. Masih 1 orang aja tuh waktu itu di Bontang. Belum, kalau sekarang kan udah 13 tapi kan udah sembuh semua. Iya, udah 13. Udah 13 tapi udah sembuh semua. Nah, tapi waktu itu masih kasus pertama. Terus tapi kan potensi yang lagi heboh-hebohnya pas yang lagi Bontang lagi baru pertama kali. Iya itu kita sempat ada berapa lagu waktu itu ya, kita syuting 2 kalau nggak salah gitu. Oh iya 2 gitu dan ya udah itu aja yang rilis jadinya sekarang. Tapi dan itu pun sempat juga ya Kak? Masih cukup. Kenapa? Oh iya. Dan itu sempat juga ya, bener-bener sempat pada saat pandemi kayak gini kan? Dan yang waktu pertama kali Bontang kena. Iya sempat, tapi memang kita tetaplah protokol yang dikasih sama pemerintah kita harus jalani, jaga jarak gitu. Cuma kalau pakai masker kan, kalau di depan kamera penyanyinya kan nggak mungkin. Jadi pas udah mau take aja baru buka gitu. Tapi pas sudah ini ya udah gitu. Jaga jarak lagi. Kalau dia mau pakai masker pakai, enggak juga. Yang penting kita jaga jarak aja lah. Atau juga krunya sedikit kok, paling 2-3 orang aja. Kalau buat musik Kak, ini banyak. Kak, kalau sekarang kan mungkin lebih ke musik cover ya. Ada hal menarik nggak sih yang Kakak dapetin ketika syuting untuk komersil dengan syuting untuk konten creator di YouTube dan sebagainya? Ada. Hal menarik yang beda gitu. Ada dan sifatnya non teknis gitu. Non teknis maksudnya kalau komersil itu kan saya gitu betul-betul bekerja di bawah SOP gitu, di bawah aturan-aturan yang ditetapkan sama produser, investor, gitu, sutradaranya gitu. Karena kebanyakan saya kalau jadi kerja di sana itu kan jadi asisten sutradara di proyek-proyek yang besar. Kalau yang proyek-proyek kecil udah jadi sutradara, tapi kalau yang besar-besar masih asisten gitu. Nah itu menjalaninya itu ya betul-betul harus dengan ritme yang mereka mau gitu. Ketika miss dalam hal-hal kecil itu dibesar-besarin, kadang-kadang begitu sih. Miss yang bikin investornya rugi cuma berapa ratus ribu, serem bener. Iya, agak ngeri ya. Budgetnya miliaran. Keputusan yang kuambil cuma bikin rugi beberapa ratus ribu gitu, nggak nyampe 1 juta, tapi ngomelnya kayak ngomel rugi miliaran gitu mereka. Wah itu yang bikin
kadang-kadang wah gini banget ya gitu, gini banget. Kadang-kadang ya. lebih ngeri omongan investor daripada corona ya. Barbarnya Kak. Ya karena aku belum kena corona jadi ngerian investor lah gitu. Alhamdulillah belum kena corona jadi masih ngeri investor gitu aja. Iya gitu. Terus kadang-kadang kalau target misalnya kan harus kelar jam 1 malam, tapi di beberapa project kelarnya over 2 jam misalnya, jadi jam 3 malam gitu kita baru kelar. Wah udah tuh kayak jadi bahan omongan misalnya, wah kalau si Fadil yang manage tuh kayak gini nih bisa molor gini 2 jam, besok-besok pikirin lagi tuh si Fadil tuh, padahal kesalahan teknisnya yang bikin project itu molor sampai 2 jam justru bukan dari saya gitu, dari tim-tim teknis yang lain gitu. Cuma kan pertanggungjawabannya ada di saya gitu. Jadi beban gitu. Walaupun di beberapa project yang lain juga lancar gitu. Nah, itu kalau di komersil gitu. Kalau di konten kreator itu kan aku lebih memegang kendali penuh gitu. Aku maunya begini, gambarnya begini, alur produksinya begini, yang nyanyi ini, yang main ini gitu. Terus nanti lokasinya di sini tuh semuanya kan ada dalam kendaliku gitu. Jadi aku menemukan ya kebebasan, menemukan ruang bermain gitu kan, menemukan apa yang tidak aku dapat lah di project-project komersil. Dan itu menarik gitu. Tinggal gimana konten-konten ini kemudian yang saya punya kendali penuh ini yang kemudian itu bisa menjadi komersil gitu. Syukur-syukur kalau misalnya skalanya bisa kayak komersil yang di Jakarta. Kalau masih di bawah-bawahnya juga nggak apa-apa. Yang jelas perpaduan antara kebebasan berkarya dan output komersil itu menarik gitu. Dan itu yang coba kita kerjakan sekarang sih gitu. Supaya nggak mesti kerja di bawah tekanan orang mulu intinya gitu. Intinya sih kayak gitu. Jadi bisa bebas tapi jadi duit juga gitu. Nggak mesti jadi duit tapi nggak bebas gitu kayak yang selama ini aku jalani. Betul. Kayak gitu sih paling. Gitu. Malah enak kayak gitu ya, freelance tapi duitnya gede, Bo. Iya. Di beberapa hal lebih. Nah, aku mau tanya juga nih, pasti kan ini ada beberapa pecinta SK nih yang masih junior. Kalau kakak ini kan udah termasuk senior ya. Nah, kalau tips untuk jadi konten kreator untuk zaman now nih. Iya. Kan banyak tuh sekarang tuh, Kak. Oh, saran. Tips-tips. Oke. Buat yang anak-anak muda yang baru-baru aja nih belajar. Pertama, aku bukan senior ya. Karena di Bontang ini banyak konten kreator yang secara statistik itu lebih tinggi daripada Vista Karsa. Banyak banget. Nah, dan mungkin mereka lebih pantas untuk ngomong saran ke teman-teman SK gitu. Tapi kalau ditanya pendapatku apa yang harus mereka lakukan ketika mau memulai konten digital ini, yaitu balik tadi gitu. Pertanyakan passionmu gitu, seberapa bulat passion yang kamu punya untuk mengerjakan konten-konten itu gitu. Kedua, ya tentu saja referensi gitu. Karena tanpa referensi yang tadi saya sebutkan di awal, kamu tidak akan tahu gitu bahwa konten digital yang mau kamu kerjakan ini akan berfokus ke konten seperti apa gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kamu udah datang ke salah satu channel YouTube, terus kamu lihat ini kok kontennya gado-gado banget gitu. Ada musik cover, ada apa lagi ya misalnya, ada vlog, ada social eksperimen, ada make up tutorial, kan males juga kan nontonnya kan. Ini kontennya ini maunya apa gitu. Kita mau nonton make up juga ada gitu. Mau nonton orang masak juga ada gitu. Mau nonton musik cover juga ada kok. Sekarang banyak banget sih emang. Banyak banget. Iya, mau nonton sosial eksperimen juga ada gitu di dalam satu konten. Justru itu kan kalau menurutku kurang menarik gitu. Jadi kontenmu harus fokus gitu kan. Mau secara garis besar itu mau kayak gimana kontennya gitu. Jangan gado-gado juga. Gitu. Iya, jadi dua hal itu yang penting, passion dan referensi. Ketiga ya udah mulai aja. Jangan kelamaan mikir, kelamaan depan laptop mikir, oh ini mau gini, nggak jalan-jalan, ya nggak jadi apa-apa juga, gitu. Iya. Gitu, Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari netizen. Dari Wirna Sari Johardi. Dia kasih saran dong Kak, biar aku jago ngedit juga. Apa tuh Kak? Alah. Ya belajar ngedit.
Ini pertanyaannya gimana? Coba kita cek dulu, kita cek. Kasih saran dong Kak, biar aku jago ngedit juga. Nah itu mungkin lebih kemana ya? Boleh dikasih tahu ya, Mbak siapa? Mbak Wirna Sari Johardi. Ini kalau dia udah keren, mau lebih keren lagi kayak Mas Fadil gitu kan katanya gitu ya. Gimana, kasih saran dong gitu. Belajar terus ya intinya. Tapi mau gimana? Bingung juga ngejelasin ya. Wirna itu. Kalau menurut kakak editan Ya, Wirna itu gimana? Baru tuh kayak gimana sih? Wirna itu gimana? Wirna itu gimana? Kita mengelik Kamu Wirna nanya, dulu nih. sebelahnya nanya juga nih. Wirna itu ya, dia penyanyinya di Vista Karsa gitu. Terus kalau dia habis syuting gitu kan, terus videonya udah selesai diedit, kemudian harus dipromosikan di sosial media, dia selalu mempromosikan teaser video itu di Instastory, paling sering sih di Instastory gitu, dengan kemasan yang menarik lah gitu. Jadi aku sering muji dia, wih kamu tuh jago ngedit juga ya Wirya, gitu, ayo dong jadi asistenku gitu. Makanya dia tuh nanyanya itu bercanda gitu. Bercanda itu nanyanya. Tapi kalau beneran mau ngedit, Wirna makanya pertanyaannya ambigu ya gitu. Pertanyaannya bercanda itu, aku males jawab gitu. Ya udah, kita nggak usah jawab berarti ya. Lanjut buat siapa lagi yang mau tanya boleh langsung aja tanya-tanya ya. Ini ada yang gabung lagi, tadi kita sapa dulu aja kali ya. Ya tadi ada Aris Buno. Ada Arif Destiawan 16, ada Arif Kusono, dan ada Andri Hasbi. Mas Fadil, kreator favorit kaula muda, Aziz. Allah, pacarmu itu bisa aja. Bisa aja deh itu. Oke. Dia lo drummer favorit kaula muda. Drummer favorit kaula muda. Iya, dia tuh drummer favorit kaula muda. Oke. Asik. Terus apalagi nih ya? Ini coba kita mau cek ya di Facebook, kita ada nggak? Facebook? Oke, kita mau lihat dulu ya. Kak Fadil, by the way, kita tadi udah ngomongin soal perjalanan karir sampai sekarang gitu ya. Sekarang masih suka bolak-balik Jakarta Bontang, Kak? Suka ke Jakarta juga sebelum pandemi? Oh, sebelum pandemi ya gitu. Setelah pandemi ini udah terkurung 5 bulan aku nggak balik ke sana itu. Tapi sebelum pandemi ya bolak-balik. Tersiksa ya? Iya, waktu. Tapi gimana Bapak? Tapi ini ada beberapa proyek yang sudah masuk ke Kak Fadil juga nggak untuk ke Jakarta lagi gitu? Dalam waktu dekat ini kan udah mulai PSBB, udah mulai berkurang nih. Ya. Iya sih udah dikabarin sih gitu. Salah satu yang paling ku tunggu itu ada film biografi juga tentang apa itu namanya? Krisis moneter tahun 98 lah itu. Waktu Indonesia itu kan pergolakan reformasi itu kan tahun 98. Nah, itu antara mahasiswa dan itu dan Presiden Soeharto waktu itu. Nah, waktu itu ada kejadian menarik gitu kan tentang proses apa sih namanya? Yang bank bangkrut itu apa ya namanya? Terlikuidasi lah gitu. Ada beberapa bank yang kolaps. Krisis moneter ya waktu itu ya? Iya, krisis moneter gitu. Nah, itu mau difilmkan gitu dan ada salah satu rumah produksi yang mau mengerjakan itu, ngajakin saya gitu. Nah, itu sih yang paling Wah, seru. Gitu. Ya, lumayan. Kita juga menunggu. Ini ada pertanyaan dari netizen nih, dan namanya Senasaurus. Dia tuh mau saranin buat kursus ngedit video kakak. Itu namanya Krishna itu. Senasaurus itu. Krishna namanya, aku kenal itu. Ini teman-temannya dia juga nih. Teman-temannya dia juga ya. Kursus ngedit video, Chris, ke rumah aja Chris, bawa kopi, sini ku ajarin. Gitu aja. Oke, Kak, tadi udah kasih saran-saran, terus
gimana ya menurut kakak nih, apalagi pandemi kayak gini ya, kadang-kadang kita agak susah pengen berkarya gitu di tengah-tengah pandemi. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Apa, Kak? Ada temenku itu satu alma mater sih di IKJ Jakarta itu. Dia di tengah pandemi ini tetap produksi film tapi lewat aplikasi Zoom itu loh. Jadi lewat ya ini kayak video call gitu. Dia ngarahin pemainnya lewat aplikasi Zoom itu gitu. Coba nonton aja film. Nggak ngelek-ngelek gitu ya, Kak ya? Biasanya ngelek-ngelek. Enggak. Di YouTube ada film judulnya 10 meter gitu. Nah, itu boleh ditonton deh, itu hasil produksi judulnya film apa, yang Kak, sekali lagi? 10 meter judulnya. Nah, 10 meter ya. Oke. 10 meter itu dikerjakan saat pandemi corona lagi panas-panasnya ini, lagi banyak-banyaknya gini. Nah, itu salah satu contoh yang bisa dilakukan sih selama pandemi corona. Tapi kalaupun misalnya tidak memungkinkan mengerjakan apa-apa selama pandemi corona ini, kalau saya sih mumpung lagi nggak ngapa-ngapain, agenda-agenda lama coba disusun ulang gitu. Kayak misalnya setahun terakhir sebenarnya aku tuh punya planning apa ya, misalnya ternyata pas aku buka lagi laptop karena corona ini nggak bisa kemana-mana. Ternyata aku tuh punya planning gini, Vista Karsa tuh harus begini, Vista Karsa mau ngerjain ini gitu. Ternyata ada project web series yang tadinya mau aku tulis tapi nggak aku tulis karena asik ngerjain Vista Karsa gitu. Jadi coba di review lagi apa yang mau dikerjakan yang sempat ketunda gitu, sambil memperkaya wawasan intelektual bagi seorang konten kreator ya yang nonton YouTube, misalnya nonton film, misalnya nonton Netflix misalnya gitu. Ya itu kan bermanfaat juga. Iya. Gitu. Oke. Nah, Vista Karsa sendiri nih Kak, ada rencana nggak kalau mau buat film pendek lagi? Oh iya, ada. Ini aku juga karena pandemi kan nggak terlalu bisa aktif di luar, ya ini sambil nulis-nulis juga sih gitu. Ada satu ide cerita yang tapi ini agak muatan politis sebenarnya gitu. Apa ya, kan mau pilkada nih ya kan, mau pilkada gitu. Ada salah satu calon lah gitu yang coba dong bikin kayak gini ceritanya gitu. Nanti kita lihat apakah memungkinkan untuk dibiayai gitu. Jadi tujuan politik misalnya, ya itu salah satu cerita yang lagi aku kerjakan sih. Ada juga yang memang buat konten Vista Karsa kayak misalnya web series. Itu aku lagi nulis juga gitu tentang apa ya, dilematika anak muda zaman sekarang lah gitu. Jadi ada, kalau balik ke pertanyaan tadi, ada kok lah yang lagi kita siapin. Mudah-mudahan bisa tapi pasti asal ada ya. Ya. Nah, ya. Di abis pandemi gini kan Kak, pandemi COVID-19, bakalan ada surprise nggak nih Vista Karsa bakalan ngeluarin film pendek? Iya. Oh pasti ya, tadi udah di info ya. Udah ya. Yang pasti surprise-nya buat kita jadi pengen ikutin terus. Nih kalau misalnya Pica TSK pengen follow juga di akun YouTube-nya, boleh subscribe ya. Oh ya, wajib, jangan boleh, wajib malah. Wajib. Wajib itu subscribe. Kayak sholat ya, wajib. Oh iya, lebih wajib daripada sholat malah itu. Waduh. Kastanya lebih wajib pokoknya. Lebih wajib daripada, jangan sholat kalau belum subscribe. Kak Fadil. Ya. Oh gitu. Lebih wajib daripada wudhu berarti ya. Oh iya, apalagi wudhu dulu. Apalagi wudhu kan ada gantinya tayamum. Iya, sebelum wudhu subscribe dulu, sebelum tayamum subscribe juga dulu gitu. Tetap wajib aja. Oke, Kak Fadil, kita refreshing dulu ya sambil kita mau mau nanya-nanya yang lain. Gimana ya? Kalau Kak Fadil nih kan katanya suka kalau referensi itu, cara referensi itu seluas-luas mungkin ya. Sekarang tuh anak-anak yang lagi WFH atau yang lagi di rumah aja gitu, rata-rata mereka pada nontonin Korea, Kak. Iya pasti yang The World of Marriage itu kan. Oh. Menurut kamu nih Kak, yang kayak gitu. Kenapa? Menurut kamu itu standar, kan gini deh.
kalau model-model yang mungkin Kak Fadil lagi jalanin kayak misalnya bikin film segala macam, standar cantik menurut Kak Fadil mungkin dari apa ya, dari model itu sendiri. Ini ada satu berita aku bacain ya. Kenalan dengan Vivian Kim, model size pertama di Korea. Intip gaya kece-nya di sini, asik ya. Nah, jadi Vivian Geang ini jadi sorotan ketika potretnya muncul di majalah fashion Korea nih, Kak. Nama Vivian Kim langsung dikenal dan disebut sebagai model size pertama di Korea karena dia beda dengan model-model Korea yang lain. Kalau model Korea yang lain kan slim, cantik, terus menggemaskan, pengen ini deh gitu ya. Kakinya diedit panjang-panjang tuh. Iya, emang nah gitu. Kalau ini tuh bener-bener dia mematahkan standar cantik di negara-negara tersebut. Nah, kalau dari yang kayak gini nih Kak, komennya gimana Kak? Karena standar cantik menurut orang itu kayaknya tinggi, putih, langsing. Apakah itu berlaku di Indonesia? Dan menurut Kakak sendiri gimana? Pertanyaannya kalau berlaku di Indonesia, rasa-rasanya akan selalu berlaku sih, gitu. Akan selalu berlaku standar-standar seperti itu. Cuma kalau saya pribadi dan beberapa, jadi keputusan untuk memilih seorang aktor dan aktris itu kan ada di sutradara seharusnya gitu, walaupun kadang-kadang produser itu kan mengintervensi gitu. Tapi saya cukup yakin bahwa ketika kita memilih standar seorang aktor dan aktris itu adalah benar-benar harus sesuai dengan karakter yang dimau di dalam naskah, di dalam skenario gitu. Ada beberapa judul film saya bisa sebutkan gitu di terutama film-film Hollywood sih ya. Dibilang ganteng, enggak, dibilang putih, enggak, tapi jadi aktor utama gitu. Benar, ada 12 Years a Slave misalnya. Itu film tentang perbudakan di Amerika tahun berapa gitu. Nah itu kan aktornya, aduh lupa namanya itu siapa. Itu ganteng, enggak, putih, enggak, kulit hitam malah, kriwil-kriwil malah rambut. Tapi jadi aktor utama dan pemeran utama perempuannya pun seperti itu gitu. Nah kalau kita di Indonesia masih memang agak terpaku sama gaya-gaya seperti itulah. Tapi kalau udah di mindset di luar negeri itu menurut saya itu nggak mutlak gitu. Balik ke kebutuhan naskah misalnya. Naskah mau pemeran utama seperti apa ya itu yang dicari gitu, nggak yang kalau saya pribadi lebih suka untuk memilih seorang aktor dan aktris memang berdasarkan kebutuhan naskah. Dan aku punya angan-angan gitu, punya impian bahwa suatu hari akan bikin film yang justru menabrak itu semua gitu. Karena menurut misalnya kita kalau kita bicara tentang tema cinta di dalam sebuah cerita gitu kan. Cinta itu kan tidak hanya dimiliki oleh dua sejoli yang cantik dan ganteng gitu. Tapi cinta itu punya orang, maaf ya, misalnya badannya agak ideal gitu. Iya, hidungnya agak gimana gitu. Itu kan milik semua orang gitu dan aku punya angan untuk bikin film dengan aktor-aktor seperti itu gitu. Justru pengen kayak gitu. Karena ya realitas film itu kan seharusnya tentang realitas yang difilmkan, divisualkan gitu, dan realitas yang terjadi di luar kan seperti itu gitu. Jadi aku ya lihat aja nanti, mudah-mudahan suatu saat aku bisa bikin film yang kayak gitu sih. Aktor utamanya nggak menarik. Mau dong ditunggu. Gitu. Doakan. Mudah-mudahan. Ditunggu banget deh beneran. Iya mudah-mudahan. Oke, sekarang kita ada update info suka-suka lagi Kak. Kita mau tahu pendapatnya Kak Fadil nih sebagai content creator, boleh? Iya, soal Keke nih Kak, yang lagunya yang viral sempat trending 1 dan sempat dihapus oleh YouTube karena copyright dan kembali masuk lagi. Nah, menurut Kakak itu gimana tuh? Siapa namanya? Keke Rahmawati, Keke Cantika Putri itu. Sebenarnya menurut Kakak nih gimana sebagai seorang content creator? Pernah nonton nggak? Ini nih pertanyaannya nih sebenarnya. Pernah nonton nggak? Jujur. Jangan ketawa Kak. Pernah denger iya gitu. Cuma yang ku tahu itu kan dia plagiat ya, maksudnya secara tatanan artistiknya kan plagiat gitu, ngikutin siapa gitu. Kalau masalah Rini dia Wulandari.
oh itu ya gitu. Kalau masalah hak cipta dia jadi di YouTube tuh kan ada sensor terhadap hak cipta audio dan video gitu ya. Nah, kalau dia dihapus lain gitu, konten kreator lain mungkin, itu lebih parah lagi gitu. Itu lebih parah lagi dan harusnya konten kreator tuh kan harus berangkat dari nilai-nilai yang original gitu, yang orisinil, yang esensial gitu, yang nggak dimiliki oleh siapa-siapa gitu. Kalau dia mau terkenal, mengorbit, mau jadi karbitan dengan cara-cara begitu ya menurut saya kalau dihapus ya emang harus begitu sih. Harus dihapus, ngikutin jiplak karya orang itu kan nggak bagus gitu. Tapi infonya gini Kak, jadi waktu itu si Keke ini sampai nangis-nangis karena infonya dia nggak ngerti kalau ternyata lagu yang dia buat itu bener-bener mirip kayak Rini Wulandari gitu. Itu sebenarnya gimmick kali ya? Apa gimana? Iya, dia nggak ngerti, tapi kan orang dia produksinya sama kali ya? Kan? Iya, orang produksinya nggak mungkin nggak ngerti lah itu. Pasti itu ya? Bisa jadi, Pasti itu ya? bisa jadi itu mereka justru satu label loh. Dan itu kan kejadian yang beberapa kali terjadi kan di industri musik. Iya sih. Padahal satu label tapi pura-pura marah gara-gara lagunya dijiplak gitu kan. Padahal satu label kan nggak mungkin nggak tahu kan. Iya benar. Bisa jadi tuh gimmick lah gitu. Bisa jadi ya, tapi ya nggak tahu juga gitu. Aku juga nggak pernah ngeliat videonya sih. Berarti PR-nya nanti pecinta SK yang ada di rumah, kita tadi keputus sambungannya dengan Kak Fadil dari Vista Karsa. Tapi yang pasti kita mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh teman-teman yang juga udah nonton live kita bersama Vista Karsa yang tadi barengan sama Kak Fadil. Mudah-mudahan semuanya bisa menginspirasi dan wawasannya makin luas untuk pecinta SK tentang konten kreatornya. Betul sekali. Jadi yang pasti mudah-mudahan pecinta SK juga bermanfaat untuk kita semua dan pecinta SK yang ada di rumah, yang lagi di rumah aja, kita aja yang kerja ya, pecinta SK di rumah aja gitu. Dan untuk pecinta SK yang tadi ketinggalan bisa langsung dilihat di Instagramnya, ada di IGTV-nya. Kalian langsung aja ke situ. Betul sekali. Yaudah kalau gitu kita berdua harus pamit undur diri dari ruang dengar pecinta SK. Dari ruang dengar ya ini, dari ruang live streaming. Ya. Dan aku Lea. Dan aku Sherly Anda. Pamit undur diri. Terima kasih buat Vista Karsa dan Kak Fadil. See you next time. Kita ketemu lagi dengan ngobrol-ngobrol bareng lagi dengan bintang tamu yang nanti akan kita share ke pecinta SK. Siapakah bintang tamu selanjutnya? See you. Bye-bye.